Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk case studies real world example demonstrating the application and impact of DSS in various industries dalam industri kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Nah, kelompok 9 beranggotakan Saya Amelia Valentina dengan NPM 23 12 1003. saya Livia Siti Zahra NPM 23 12 170. Saya Ronaldini Segian dengan NPM 231211006. Nah, di sini yang pertama itu ada definisi DSS. Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi interaktif berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur dan tidak terstruktur. DSS mengintegrasikan data, model analitik, dan antarmuka pengguna untuk menghasilkan rekomendasi yang mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien. Lalu di SS ini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada data management, yaitu pengelolaan basis data yang menyimpan dan mengorganisasi data relevan. Yang kedua, model management, yaitu pengelolaan model analitik dan matematis yang untuk simulasi skenario keputusan. Yang ketiga ada user interface, yaitu antarmuka interaktif yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada knowledge based management, yaitu basis pengetahuan yang menyimpan aturan dan keahlian domain untuk mendukung analisis. Selanjutnya ada karakteristik dan jenis DSS. Nah, karakteristik DSS ini, DSS bersifat interaktif dan fleksibel, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan sistem. Jadi DSS mendukung berbagai level manajemen dari operasional hingga strategis, serta mampu melakukan analisis skenario what if untuk membantu pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur secara efektif. Kemudian ada jenis-jenis DSS. Di jenis-jenis DSS ini ada 5 jenis utama. Yang pertama ini ada model driven DSS, yaitu berbasis model matematis atau simulasi. Yang kedua ada data driven DSS, yaitu menganalisis basis data besar. Yang ketiga ada communication driven DSS, yaitu mendukung kolaborasi tim. Yang keempat ada knowledge driven DSS, yaitu berbasis aturan dan kecerdasan buatan. Nah, yang terakhir, yang kelima ini ada dokumen driven DSS, yaitu mengelola dan menganalisis dokumen. Selanjutnya, di sini ada 3 manfaat DSS nih. Jadi yang pertama ini ada kecepatan dan akurasi. DSS meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan secara signifikan dengan menyediakan analisis data secara real time. Nah, akurasi keputusan meningkat karena didukung model analitik dan data yang terstruktur, mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Yang kedua ini ada efisiensi biaya. Jadi DSS ini pengimplementasian DSS ini terbukti mengurangi biaya operasional melalui otomasi proses analisis, lalu kesalahan manusia atau human error berkurang drastis karena keputusan didukung sistem berbasis data, menghasilkan penghematan sumber daya yang signifikan. Yang ketiga, ada keunggulan kompetitif. Organisasi yang mengadopsi DSS memperoleh keunggulan kompetitif melalui kemampuan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. DSS memungkinkan analisis skenario strategis yang mendukung inovasi dan adaptasi di berbagai sektor industri. Nah, di sini yang pertama, saya akan menjelaskan untuk studi kasus dalam sektor kesehatan. Jadi, di sini tuh ada sistem CDSS di Johns Hopkins.
TRUS atau Targeted Real-Time Early Warning System adalah Clinical Decision Support System atau CDSS yang dikembangkan di Hopkins Hospital. Sistem ini memanfaatkan algoritma machine learning untuk memantau data pasien secara real-time dan memberikan peringatan dini kepada tenaga medis ketika pasien beresiko mengalami sepsis. Lalu, untuk hasil dan dampak klinis dari CDSS yang dikembangkan oleh Johns Hopkins ini, dalam kurun waktu 2 tahun, terus berhasil mendeteksi 82% dari lebih 9.800 kasus sepsis di 5 rumah sakit. Nah, sistem ini secara signifikan mempercepat respon medis, mengurangi angka kematian akibat sepsis, dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan melalui intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amel. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang masih studi kasus kesehatan. Yang pertama itu CDSS berbasis data genetik. Harding University dan Unity Health mengembangkan sistem clinical decision support berbasis data genetik dari riwayat medis pasien. Sistem ini mampu memproyeksikan pengurangan 42% kunjungan UGD dan 52% tingkat readmisi rumah sakit melalui intervensi dini yang dipersonalisasi. Yang kedua, dampak dan temuan utamanya. Penerapan CDSS berbasis genetik ini memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban fasilitas kesehatan. Dengan memanfaatkan profil genetik pasien, sistem mampu mengidentifikasi risiko penyakit lebih awal dan merekomendasikan tindakan preventif yang tepat sasaran. Proyeksi menunjukkan pengurangan 42% kunjungan UGD dan 52% tingkat transmisi yang secara langsung menurunkan biaya operasional rumah sakit. Pendekatan berbasis data ini juga meningkatkan efisiensi tenaga medis, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih optimal, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu di sektor keuangan. Yang pertama nih, deteksi penipuan kartu kredit. Penerapan machine learning canggih menggunakan algoritma XGBoost, LightGBM, dan neural networks dengan lebih dari 700 fitur perilaku pengguna. Sistem ini mampu mendeteksi pola penipuan secara akurat dan real time, mengurangi kerugian finansial secara signifikan bagi lembaga keuangan. Lalu yang kedua yaitu adalah platform Trust Decision. Trust Decision menghadirkan solusi penilaian risiko secara real-time yang komprehensif. Platform ini mendukung kepatuhan regulasi keuangan, mengintegrasikan analisis perilaku transaksi, dan memberikan keputusan kredit yang cepat dan akurat untuk melindungi ekosistem keuangan digital. Nah, selanjutnya di sektor keuangan ini juga ada 3 lagi. Yang pertama ini Commonwealth Bank. Commonwealth Bank of Australia menerapkan pendekatan human in the loop untuk deteksi penipuan dan pelayanan pelanggan. Sistem DSS memadukan kecerdasan buatan dengan pengawasan manusia, memastikan akurasi tinggi sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan kepatuhan regulasi perbankan. Yang kedua itu ada SES AI. SES AI mengembangkan sistem pemberian skor kredit yang adil dan transparan berbasis machine learning. Hasilnya pengurangan evaluasi manual sebesar 45%, proses persetujuan kredit lebih cepat, dan pengurangan bias dalam penilaian kelayakan kredit bagi nasabah dari berbagai latar belakang. Nah, yang terakhir itu ada Okrolus. Okrolus memanfaatkan DSS berbasis AI untuk otomatisasi pemrosesan dokumen keuangan. Platform ini mampu memproses dokumen 80% lebih cepat dibandingkan metode manual, mengurangi kesalahan input data, dan mempercepat alur kerja verifikasi dokumen pinjaman secara signifikan. Nah, kemudian ada di sektor manufaktur. Yang pertama itu OCP, penjadwalan produksi. OCP menerapkan DSS untuk menjadwalkan produksi dan konfigurasi jaringan supply. Sistem ini mengintegrasikan data operasional secara real time untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meminimalkan waktu henti, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah perusahaan mesin Spanyol. Sebuah perusahaan manufaktur mesin di Spanyol mengembangkan DSS berbasis simulasi multi-agen untuk mendukung keputusan produksi kompleks. Sistem ini menggunakan
struktur database khusus yang dirancang untuk menangani variabel produk dinamis. Pendekatan multi-agen memungkinkan simulasi berbagai skenario produksi secara paralel, sehingga manajer dapat memilih konfigurasi optimal sebelum implementasi, mengurangi risiko gangguan operasional, dan meningkatkan akurasi perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronald. Oke, studi kasus sektor manufaktur. DSS berbasis ML untuk perencanaan produksi. Yang pertama itu ada pencegahan kekurangan suku cadang. Perusahaan manufaktur mesin menerapkan DSS berbasis mesin learning untuk mencegah kekurangan suku cadang. Sistem ini mengintegrasikan data dari sistem ERP dan APIs untuk membangun model prediksi kebutuhan komponen secara akurat dan real time. Yang kedua, ada prediksi yang dapat dijelaskan. DSS menggunakan teknik explainable AI sehingga rekomendasi perencanaan produksi dapat dipahami oleh manajer dan operator. Hasilnya mencakup pengurangan signifikan dalam keterlambatan produksi akibat kekurangan komponen, peningkatan efisien rantai pemasokan, serta pengambilan keputusan pengadaan yang lebih cepat dan transparan berbasis data historis dan prediksi permintaan. Di sini ada analisis perbandingan DSS di 3 sektor industri, yaitu ada tujuan, data input, dan teknik. Yang pertama ada kesehatan. Tujuannya itu deteksi dini dan dukungan klinis. Datanya itu ada rekam medis sama genetik. Tekniknya ada ML dan rule based. Di kedua, keuangan, deteksi penipuan, dan scoring kredit. Datanya itu ada transaksi dan perilaku. Tekniknya ada XGBoost dan neural networks. Yang terakhir ada manufaktur, penjadwalan produksi, dan supply. Datanya itu ada ERP, APS. Tekniknya itu ada simulasi multi agen. Yang kedua, di sini ada waktu keputusan, risiko, dan hasil utama. Di kesehatan, waktu keputusannya itu ada real time. Risikonya itu data tidak lengkap. Hasilnya 82% deteksi sepsis dan minus 42 kunjungan UGD. Di keuangan, waktu keputusannya itu real time. Resikonya itu bias algoritma. Hasilnya itu ada minus 45% evaluasi manual dan 80% lebih cepat. Di manufaktur, keputusannya itu ada batch atau periodik. Resikonya itu ada integrasi sistem lama. Hasilnya itu ada efisien, rantai supply meningkat. Selanjutnya ada dampak dan tantangan DSS. Dampak DSS yang pertama itu ada kecepatan. Mempercepat proses pengambilan keputusan secara signifikan. Yang kedua, akurasi. Meningkatkan ketepatan keputusan berbasis dan data model analitik. Yang ketiga, efisiensi biaya. Mengurangi pemborosan sumber daya dan kesalahan manusia. Yang keempat, rekomendasi proaktif. Sistem memberikan saran tindakan sebelum masalah terjadi. Yang kelima, ada semi otomatis. Menggabungkan kecerdasan mesin dengan pengawasan manusia. Di sini juga ada tantangan DSS. Yang pertama, kualitas data. Data tidak lengkap atau tidak akurat menurunkan kinerja sistem. Yang kedua, resistensi pengguna. Penolakan dari staf yang belum terbiasa dengan teknologi baru. Yang ketiga, regulasi kepatuhan terhadap aturan privasi dan keamanan data yang ketat. Yang keempat, ada integrasi sistem lama, yaitu kesulitan menghubungkan DSS dengan infrastruktur yang sudah ada. Yang kelima, pengawasan model. Perlunya pemantauan berkelanjutan agar model tetap relevan dan akurat. Di sini juga ada faktor keberhasilan implementasi DSS. Kunci sukses penerapan DSS di industri, yaitu ada keterlibatan dan kualitas data. Keterlibatan penggunaan sejak awal, proses implementasi memastikan DSS sesuai kebutuhan nyata.
kualitas data yang tinggi dan integrasi sistem yang baik menjadi fondasi utama keberhasilan DSS di setiap sektor industri. Yang kedua itu ada otomatis dan pengawasan, yaitu kombinasi antara otomatis cerdas dan pengawasan manusia menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan bertanggung jawab. Uji coba pilot sebelum penerapan penuh meminimalkan resiko kegagalan sistem. Yang ketiga, ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi rutin dan pembaruan model DSS secara berkelanjutan, memastikan sistem tetap relevan dan akurat. Pemantauan performa dan adaptasi terhadap perubahan data dan regulasi sangat penting untuk keberlanjutan DSS. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utama, DSS adalah sistem interaktif berbasis data, model, dan antarmuka pengguna yang terbukti meningkatkan kualitas keputusan di sektor kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Penerapan DSS menghasilkan meningkatkan kecepatan dan akurasi keputusan, efisiensi biaya, pengurangan kesalahan manusia, serta keunggulan kompetitif yang signifikan bagi organisasi. Di sini juga ada rekomendasi, organisasi perlu memastikan kesiapan infrastruktur data sebelum implementasi DSS. Lakukan uji coba secara bertahap untuk meminimalkan resiko. Terapkan evaluasi dan pembaruan model secara berkelanjutan. Prioritaskan penelitian etika dan mitigasi bias algoritma untuk memastikan keadilan dan transparansi sistem. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.